kita pakai teks tadi, ya itu akan kompleks. Nah ini coba kita bikin kalau itu menjadi teksnya sedikit, ya. Kurang lebih akan menjadi tampilan seperti yang sekarang ini. Ya. Nah, kalau kita urai ya, dalam pembelajaran itu intinya kan ada subjek, ya. Orang yang menjelaskan tentang pembelajarannya, atau dalam hal ini pendidik atau guru atau pelatih. Jadi di sini ada yang namanya subjeknya. Berikutnya, ada orang yang sedang mendapatkan pendidikan, orang yang diajari, orang yang diharapkan dia terpantik untuk belajar sesuatu hal yang baru. Nah, ketika ada objek yang belajar, dalam hal ini siswanya, ya Bapak Ibu sekalian ya, ini subjek yang mengajar, ada objek yang diajari itu. Ketika seorang subjek mengajar, tentu dalam pikiran kita, tujuan, kenapa sih saya harus mendidik si anak ini? Kenapa kita mengajar dia? Apa tujuan pendidikan? Ya, jadi kita semua sebagai pendidik, sebagai guru, tentu berharap adik atau peserta didik kita kelak itu bisa menjadi orang atau sosok yang berguna bagi pembangunan bangsa. Mereka mampu untuk mencari masalahnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika ini tadi ya itu ingin agar objek itu mencapai tujuan yang ada ini tadi, maka kita akan dibantu dengan media. Jadi ada yang butuh kita sampaikan pada si objek. Pakai apa? Pakai perantara. Apakah itu sifatnya audio, ucapan kita sendiri secara langsung, atau mungkin gerakan tangan, gerakan tubuh kita, atau kita pakai papan tulis, atau seperti sekarang yang saya gunakan, saya pakai PowerPoint yang kita gunakan jadi interaktif ya. Nah selain itu untuk mencapai tujuan tadi dalam pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian, ini dipengaruhi oleh subjek pengajar, apakah bisa mengajar dengan baik atau tidak, relevan dengan keadaan siswa apakah tidak, objeknya sendiri apakah ada motif minat belajar apakah tidak, dia mampu menyerap pembelajaran apa tidak, medianya, dan juga dipengaruhi satu lagi, yaitu apa? Lingkungan. Ya, betul ya Bapak Ibu sekalian, lingkungan. Jadi kita medianya bagus, tapi lingkungannya rame, lingkungannya nggak mendukung, maka akan berpengaruh terhadap apa yang dicapai oleh siswa tadi. Jika kita saat ini daring, kita juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Ya. Apakah nanti jangan-jangan di tengah perjalanan kita mengalami mati listrik, atau mungkin internet saya mendadak mati, atau internetnya nggak stabil, atau suara saya, speakernya ini kehabisan baterai, itu kan mengaruhi proses kita dalam belajar. Atau ketika saya mengajar ini, ternyata ada keramaian di samping kanan kiri saya, akan mempengaruhi suara saya untuk nyampe ke Bapak Ibu. Jadi, kalau secara filosofis ya, di media pembelajarannya ini berfungsi sebagai perantara atau alat kita agar si objek tadi bisa mencapai pada tujuan pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, kita akan sulit membuat objek tadi itu mencapai pada tujuan pembelajaran. Akhirnya kita gagal mendidik, siswa kita gagal untuk mendapatkan pengetahuan baru,